Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita punya impian untuk mencapai sesuatu, tapi pada kenyataannya yang terjadi berbeda. Persoalan yang ada menunjukkan bahwa impian kita itu ternyata sulit dan kita pun gagal. Padahal kita sudah begitu merindukan dan melakukan berbagai hal untuk menuju ke sana. Hal seperti ini bisa terjadi dalam studi, usaha atau pekerjaan, bahkan pelayanan, dan juga bisa kita alami dalam aspek pasangan hidup, rumah tangga, dan berbagai hal lainnya. Kita melihat bahwa jalan yang kita tempuh seakan berbelok dan berganti arah. Tadinya kita mau maju, malah justru mundur. Keadaan yang demikian seringkali membuat kita kehilangan semangat, dan kita jadi bertanya-tanya, di mana pertolongan Tuhan? Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita diingatkan tentang peranan Tuhan dalam segala aspek di hidup kita. Janji Tuhan bahwa Ia turut bekerja untuk kebaikan kita dalam segala hal merupakan sebuah kepastian yang memberikan semangat dan sukacita. Bagaimanapun keadaannya, entah itu nampak baik atau sebaliknya, tidak sesuai dengan harapan kita, namun ada satu kepastian bahwa ada tangan Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Janji ini, saudara, berlaku bagi setiap kita yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi walaupun kelihatannya seperti kita sedang mundur, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita untuk melesat maju dalam rencananya. Dan kita perlu memahami ada satu hal, saudara, bahwa terkadang penundaan, kegagalan, atau pembelokan rencana kita bertujuan untuk membentuk dan menyempurnakan kita agar menjadi sesuai dengan gambaran dan rencana Allah. Rasul Paulus mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Kapal karam, pengadilan, aniaya, fitnah, dan berbagai keadaan yang sulit. Tapi ia dapat melewati semuanya dan menyadari akan karya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara, ayat ini bertujuan untuk menyadarkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita, dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Jangan putus asa, tapi tetaplah semangat untuk melangkah ke depan. Percayalah akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menuntun kita dan membawa kita dalam rencananya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di siang hari ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang mengingatkan kami dan menguatkan kami kembali bahwa di dalam segala aspek hidup kami ada tangan Tuhan yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terkadang kami mengalami situasi di mana kami seakan-akan mundur, ya Tuhan. Kami tidak mengalami apa yang kami harapkan. Kami mengalami kegagalan. Tapi sungguh Tuhan, firman-Mu kembali menyegarkan kami, menyadarkan kami bahwa dalam segala sesuatu, bagaimanapun keadaannya, Engkau Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Karena itu Tuhan, kami tidak mau kecewa, melainkan bersyukur kepadamu. Kami mau berterima kasih karena Engkau membentuk kami menjadi semakin sempurna dan Engkau membawa kami pada rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari tetap semangat dalam menjalani hidup ini, karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.